Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Sarmina dengan NIM 210208502051. Saya dari kelompok 8 bertindak sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok 7. Narni sebagai presentator pertama, Nur Aini Salsabila sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan dengan makalah yang berjudul Sumber Daya Alam, Energi dan Daya Dukung SDA. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama dari Saudari Narni. Kepada Saudari Narni saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Narni dengan NIM 210208501009. Saya sebagai presentator pertama. Baik, untuk materi yang akan saya bawakan ialah yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun sumber daya alam terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, minyak bumi. Pada saat ini, minyak bumi masih merupakan sumber daya alam yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan energi dunia. Kemudian yang kedua, batu bara. Batu bara juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dikarenakan jumlahnya yang terbatas apabila digunakan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga dapat memperbarui sumber daya alam yang lain seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian yang keempat, hutan, hewan, dan ternak. Hutan, hewan, dan ternak merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan menanam kembali hutan yang gundul dan juga merawat hewan dan ternak dengan baik. Kemudian yang kelima, tanah. Tanah sebagai sumber daya yang dapat diperbarui. Tanah dapat dipergunakan terus-menerus bila dipelihara dengan baik. Baik, untuk yang kedua adalah energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Tanpa energi, dunia ini akan diam atau beku. Energi diperoleh melalui proses oksida atau pembakaran zat makanan yang masuk dalam tubuh berupa makanan. Selanjutnya, secara terinci dibedakan atas butir-butir berikut dan perlu diketahui bahwa energi itu dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, energi potensial air dapat diubah menjadi energi gerak, energi listrik, dan lainnya. Yang pertama, energi mekanik. Energi mekanik dapat dibedakan atas dua pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Setiap benda mempunyai berat, maka baik dalam keadaan diam atau bergerak, setiap benda memiliki energi. Yang kedua, energi panas. Energi panas juga sering disebut energi kalor. Pemberian panas pada suatu benda dapat menyebabkan kenaikan suhu benda itu ataupun bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan perubahan bentuk, perubahan ukuran, atau perubahan volume benda itu. Kemudian yang ketiga ialah energi magnetik. Energi magnetik dapat dipahami dengan mengamati gejala yang timbul pada waktu dua batang magnet yang kutub-kutubnya saling didekatkan satu dengan yang lain. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Narni atas penjelasannya. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita simak penjelasan berikutnya dari Saudari Nur Aini Salsabila. Kepada Saudari Nur Aini saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Salsabila sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. 4. Energi listrik. Energi listrik ditimbulkan atau dibangkitkan dengan melalui macam-macam cara. 5. Energi kimia. Yang dimaksud dengan energi kimia ialah energi yang diperoleh melalui suatu proses kimia. 6. Energi bunyi. Bunyi dapat juga diartikan getaran. Getaran mempunyai dua macam, yaitu energi potensial dan energi kinetik. 7. Energi nuklir. Energi nuklir dapat diartikan apabila suatu atom pecah menjadi atom yang lain, dan pecahannya itu disertai pembebasan energi. 8. Energi cahaya. Energi cahaya terutama cahaya matahari. 9. Energi matahari. Energi matahari adalah energi paling besar
dan yang paling murah di alam ini. Selanjutnya, materi mengenai daya dukung sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di suatu wilayah yang dimanfaatkan melalui berbagai macam kegiatan sektor, kegiatan berbasis pada sumber daya alam pada berbagai daerah maupun meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus mampu memicu perkembangan ekonomi wilayah. Daya dukung sumber daya alam dapat dikatakan tergolong tinggi, yang mengindikasikan bahwa tingkat produksi maupun produktivitas berbagai komoditi maupun perkembangan kontribusi yang nyata terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.